Tianducheng adalah sebuah real estate atau perumahan di Hangzhou, Cina, yang dikenal dengan julukan kota mati atau kota hantu. Julukan ini muncul karena di kawasan ini banyak hunian yang kosong dan terbengkalai tanpa perawatan. Meskipun dijuluki kota mati, kawasan ini berhasil memukau dunia dengan daya tariknya yang aneh dan sensasional. Di sini terdapat bangunan dan arsitektur terkenal yang memiliki kemiripan dengan kota Paris, sehingga kota ini dijuluki sebagai Paris dari Timur. Salah satu contoh yang mencolok adalah replika atau tiruan Menara Eiffel yang ukurannya hanya sepertiga dari Menara Eiffel asli yang berdiri di Paris, di mana replika ini mencapai tinggi 108 meter, sedangkan Menara Eiffel yang asli memiliki tinggi 324 meter. Namun, tidak hanya Menara Eiffel, di Tianducheng terdapat juga berbagai replika terkenal lainnya yang menampilkan kemiripan mencolok dengan kota Paris, termasuk tiruan monumen Arc de Triomphe, replika Jalan Champs-Élysées, dan sebuah taman yang menyerupai Taman Luxembourg, lengkap dengan air mancurnya. Semua replika arsitektur ini memberikan Tianducheng sentuhan khas Paris yang sangat mencolok dan memikat wisatawan. Kesamaan Tianducheng dengan Paris juga mencakup lanskapnya. Di sini dapat ditemukan lampu jalan bergaya Paris yang menciptakan atmosfer malam yang romantis, taman-taman yang indah, alun-alun yang menarik, blok apartemen yang rapi, dan toko-toko yang khas Paris yang semuanya menambahkan sentuhan kota Paris yang hampir otentik. Semua ini karena Tianducheng dibangun dengan cermat meniru replika ibu kota Prancis, lengkap dengan beberapa landmark ikoniknya. Dengan perpaduan elemen-elemen ini, Tianducheng berhasil menciptakan nuansa Paris yang sangat khas. Meskipun memiliki potensi besar dengan pemandangan yang menakjubkan, sayangnya Tianducheng dijuluki sebagai kota mati atau kota hantu. Gedung-gedung menjulang tinggi tampak sepi dan terbengkalai. Apartemennya dipenuhi sarang laba-laba, taman dan alun-alunnya terlihat kotor dan sunyi, dan jalan-jalannya hampir tidak dilalui oleh kendaraan. Di antara bangunan replika yang megah, pemandangan cucian digantung di mana-mana, dan air mancurnya tidak mengalir. Banyak unit perumahan yang kosong, dan hanya sedikit toko yang membuka pintunya untuk bisnis. Tianducheng meskipun memiliki potensi yang besar, tampaknya gagal memenuhi harapannya, dan kini Tianducheng menjadi sebuah kota mati. Kenyataan sehari-hari yang cenderung sepi dan terbengkalai memicu tanda tanya tentang tujuan pembangunan yang sebenarnya. Secara historis, pada tahun 2022, wali kota Shanghai bernama Chen Liangyu mengusulkan gagasan yang menarik dalam sejarah pembangunan kota. Ide tersebut muncul sebagai respon terhadap pertumbuhan penduduk yang pesat yang menimbulkan tekanan pada kota-kota besar di Cina. Pemerintah Cina mengharapkan bahwa dengan membangun kota-kota baru yang niru desain dan arsitektur tempat-tempat terkenal di seluruh dunia, terutama di Eropa, mereka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kota-kota baru ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan menarik investasi asing. Selain itu, pembangunan kota-kota baru ini juga dianggap sebagai simbol kekuatan ekonomi Cina, di mana kota-kota baru yang modern dan ramah lingkungan akan menunjukkan kepada dunia bahwa Cina adalah negara yang maju dan modern. Namun ironisnya, daripada terinspirasi oleh gaya arsitektur Eropa, tren yang muncul adalah upaya menduplikasi dan meniru secara akurat
bangunan-bangunan yang sudah ikonis. Bahkan pemandangan seluruh kota justru diduplikasi dan ditiru secara keseluruhan. Turis mancanegara menyebutnya norak, namun penduduk Cina banyak yang merasa bangga dengan hadirnya bangunan tiruan tersebut. Mereka yang lahir dan besar di Cina dengan ideologi komunisnya melihat fenomena duplikasi sebagai simbol kekuatan baru yang tengah digenggam oleh Cina. Banyak pula crazy rich atau orang-orang kaya yang bermunculan, dan mereka seolah-olah bisa memiliki segalanya dari negaranya sendiri. Bagi para crazy rich itu, memiliki apartemen dan properti duplikat adalah simbol pencapaian yang luar biasa. Sementara bagi para pengembang, membangun kota-kota bertema barat di Cina tidak hanya dianggap sebagai penghinaan bagi barat, tetapi juga sebagai penghargaan bagi Cina sendiri. Mereka dengan bangga mengatakan bahwa orang Cina dapat memilih dan berlibur ke Paris tanpa harus pergi jauh ke Paris karena cukup tinggal di negara sendiri. Maka pada tahun 2007, proyek pembangunan duplikat direalisasikan oleh pemerintah Cina di kawasan Tianducheng dengan replika Menara Eiffel sebagai arsitektur utamanya, hingga bangunan-bangunan besar ala Prancis dan jalan setapak yang lebar. Pada tahun 2007, pemerintah Cina merealisasikan proyek pembangunan duplikat di kawasan Tianducheng. Proyek ini dikembangkan oleh perusahaan real estate Vanke dengan biaya sekitar 10 miliar yuan, setara dengan sekitar 1, miliar dolar atau sekitar 23 triliun. Tujuan proyek ini adalah mampu menampung 10.000 penduduk dan menampilkan replika Menara Eiffel sebagai arsitektur utamanya. Tidak butuh waktu lama, hanya dalam tempo 3 tahun, proyek ini selesai pada tahun 2010 dan mulai dibuka untuk umum. Namun, meskipun memiliki replika bangunan ikonis Eropa, Tianducheng mengalami kesulitan untuk menarik minat penduduk yang ingin tinggal di sana. Salah satu faktor utama adalah lokasinya yang terpencil, terletak di daerah pedesaan yang jauh dari pusat kota. Akses ke kota ini memerlukan perjalanan selama 1 jam yang menjadi kendala bagi banyak orang. Selain itu, Tianducheng memiliki sedikit lapangan kerja dengan hanya beberapa pabrik dan perusahaan kecil yang tidak mampu menyerap banyak tenaga kerja. Akibatnya, penduduk tidak tertarik untuk tinggal di sini. Selain masalah aksesibilitas dan lapangan kerja, biaya sewa dan harga rumah dan apartemen di Tianducheng cenderung tinggi, hampir 2 kali lipat dari kota-kota lain di Cina. Hal ini juga menjadi faktor yang membuat banyak orang enggan tinggal di kota ini. Sebagai akibat dari kondisi tersebut, target awal untuk menampung 10.000 penduduk di Tianducheng tidak tercapai. Hanya sekitar 2.000 penduduk yang akhirnya menempati kota ini, dan sebagian besar dari mereka adalah penjaga keamanan dan pekerja. Selain itu, masalah hutang dan biaya yang harus ditanggung akibat kerugian yang dialami oleh pembangunan kota ini semakin menambah beban finansial. Meskipun dibangun dengan harapan untuk menjadi kota bertema Paris yang ramai dan berpenghuni, Tianducheng akhirnya menjadi kota mati atau kota hantu dan ditinggalkan dengan hanya sedikit penduduk yang masih tinggal di sana. Pemandangan yang dulunya diharapkan mirip dengan Paris kini sering terlihat sepi, dan bangunan-bangunan yang pernah hidup kini hanyalah replika-replika tanpa jiwa. Nasib Tianducheng menjadi pengingat bahwa kesuksesan pembangunan kota tidak hanya ditentukan oleh tampilan fisiknya, tetapi juga oleh cara kota tersebut menjawab kebutuhan dan harapan penduduknya.